baru. Dari sini kita mengetahui ada 4 pola, pola 1, pola 2, pola 3, dan pola 4. Dan alfanya 0,1, kemudian toleransi 0,05. Nah, kemudian kita ada data input. Data input ini diambil dari hasil pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5. Bisa dilihat contohnya yang pola plus X1, X2, X3 ini diambil dari pola 1 yang min 1, 1, min 1. Kemudian X4, X5, X6 diambil dari satu, 1, 1, dan X7 diambil dari min 1, 1, dan min 1 dari pola 1. Dan ada juga outputnya pola positif, yaitu 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1, dan pola negatif, negatif 1, 1, negatif 1, negatif 1, pola kali negatif 1, negatif 1, 1, negatif 1, pola bagi negatif 1, negatif 1, negatif 1, dan 1. Kemudian kita masuk ke contoh pengenalan pola plus atau pola positif. Data inputan ini kita ambil dari inputan yang di atas, yang hasil dari pola 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada biasnya isinya 1 semua, dan T ini diambil dari output pola. Kebetulan kita menggunakan yang pola plus, berarti 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1. Kemudian ada net kita ambil dari X1 dikali P1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 kali W3 ditambah X4 dikali W4 ditambah X5 kali W5 ditambah X6 dikali W6 tambah X7 kali W7 tambah X8 kali W8 tambah X9 kali W9 dan ditambah B. Lalu kemudian ada Fnet. Fnet ini kita nilainya mengambil dari net. Jadi hasilnya bakal sama dengan net. Ada juga T dikurangi Y, yang kolom T dikurangi Y. Y ini artinya yang Fnet ini. Kemudian ada delta W1. Delta W1 rumusnya alfa dikali Y dikali X1. Dan delta W2 sampai delta W9 rumusnya sama seperti delta W1. Tinggal dikalikan sesuai X-nya masing-masing. Ada pula W1 atau di bagian bobot baru ini kita ambil dari W1 yang di atasnya yang 0 atau kosong ditambah delta W1, maka menghasilkan W1 baru. Begitu juga seterusnya hingga W9 dan B. Kemudian yang bawahnya juga sama rumusnya seperti yang atas,
kita ulangi sampai pola yang bagi. Setelah mendapatkan hasil dari pola bagi ini, kemudian kita cek apakah dari pola masing-masing tersebut sudah berada atau masih ada yang lebih dari 0,05. Jika misalkan masih ada, maka kita akan melakukan iterasi. Kalau misalkan sudah tidak ada, maka kita akan melakukan validasi. Dikarenakan di dalam pola positif atau plus ini masih ada yang nilainya di atas 0,05, maka kita melanjutkan ke iterasi kedua atau ke IPO 2. Untuk rumusnya sama seperti yang IPO 1, sampai kita ulangi sampai yang pola bagi. Kemudian kita cek lagi apakah dari semua ini semua pola masih ada yang di atas 0,05 atau di atas batas toleransi. Jika masih ada, kita lakukan lagi. Kebetulan ini masih ada yang pola plus, maka kita lakukan iterasi ketiga atau EPO 3. Lakukan seperti yang sebelumnya. Lalu kita cek lagi apakah masih ada ya pola yang masih ada, apakah masih ada pola yang di atas 0,05. Jika masih, kita lakukan iterasi. Jika tidak, maka lakukan validasi. Kebetulan ini sudah di bawah 0,05 semua dari pola tambah, kurang, kali, dan bagi. Maka kita lakukan validasi. Nah, validasi di sini kita harusnya tinggal melakukan pengecekan di bagian Y atau Fnet. Fnet ini yang bagian validasi ini kita ambil dari nilai netnya. Jika nilai netnya lebih dari sama dengan 0, maka kita tulis 1. Misalkan jika kurang dari 0, kita tulis negatif 1. Untuk pola plus, netnya kan 0,75, maka Fnetnya 1, dan yang kurang netnya negatif 1, maka Fnetnya negatif 1, dan yang kali Fnet, nilai netnya negatif 0,9, maka hasilnya negatif 1, dan yang bagi netnya, nilai netnya negatif 1, maka hasil Fnetnya negatif 1. Ini apalagi ya dalam pengenalan pola fungsi aktivasi sebagai berikut. Kesimpulannya, Bang. Ini kesimpulannya. Dari hasil perhitungan di atas, kita mendapat kesimpulan bahwa nilai T dan Fnet-nya ini sama. Nampak bahwa keluaran jaringan cepat sama dengan targetnya. Disimpulkan bahwa bola dikenali. Ulangi lagi. Ya, boleh. Dalam hasil
Dari hasil perhitungan di atas atau yang sebelumnya, kita mendapatkan kesimpulan bahwa nilai T itu sama dengan Y atau F-net. Maka dapat disimpulkan bahwa pola plus dapat dikenali dengan menggunakan bobot hasil pelatihan. Udah kan ya, Bang, plus aja? Ya, cukup bang. Udah kayaknya satu juga nggak apa-apa. Satu aja kan ya? Iya. Mungkin sekian dari saya untuk menjelaskan Excel-nya. Saya kembalikan lagi kepada moderator atau presenter. Oke, berikut yang sudah terima kasih kepada Bang Fauji yang telah menjelaskan terkait metode Adeline. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kekurangannya,